say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Soal rakyat kembali untuk Anda. Kita masih membahas mengenai uji patut eksistensi PAUD. Kita minta semangatnya dari bunda-bunda PAUD dong. Tadi saya sebelum jeda sempat menyinggung mengenai sertifikasi dan sepertinya ada Bunda PAUD yang mau ngobrol ini. Monggo Bunda. Terima kasih. Saya Bunda Lilis dari PPT Permata Hati, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Gendang. Yang mungkin akan saya sampaikan di sini, untuk sertifikasi itu biasanya diberikan untuk pembelajaran formal saja. Kalau untuk non formal mungkin masih jauh untuk sertifikasi. Karena apa? Sertifikasi nanti ini bunda-bunda nanti harus melakukan portofolio, ada PLPG dan lain sebagainya, baru mereka dapat sertifikasi itu. Sertifikasi itu nantinya itu merupakan apa? Tunjangan untuk tunjangan untuk guru-guru agar apa? Mereka lebih berprofesi lagi. Tapi untuk Bunda PAUD dulu itu pernah dapat fungsional, tunjangan fungsional, tapi hanya 1 kali saja dan sampai saat ini belum pernah keluar. 1 kali itu kapan Bunda? Tahun 2011-12an. 11-12. Hanya 1 kali aja itu pun bertahap. Jadi ada Bunda yang dapat sekitar 1.200.000. Kemudian yang keduanya itu ada yang sampai dapat 2 juta. Untuk sampai saat ini tidak ada sama sekali. Nah, mungkin itu untuk guru-guru non formal itu namanya fungsional. Tapi kalau untuk guru formal juga namanya fungsional. Tapi mereka tetap dapat konsisten, dapat bukan tiap bulan Bunda, tiap tahun kita dapat. Oke. Nah, itu kalau untuk fungsional. Karena apa? Fungsional itu mereka harus punya NUPTK. Dan alhamdulillah bunda-bunda ini sudah dapat NUPTK. Hanya saja kasihan bunda-bunda yang belum babat alas pertama tadi. Kan apa? Karena dulu itu bunda-bunda yang babat alas itu kan dari kader-kader yang mereka menginginkan agar generasi kita ini cerdas, ingin mencerdaskan anak bangsa. Jadi mereka tidak menginginkan rupiahnya. Jadi mereka mungkin mengambilnya KMS-nya, jadi kartu menuju surga. Gitu. Kartu menuju surga. Ya, aplaus untuk bunda-bunda. Ya, itu yang pertama kali. Jadi sampai saat ini kasihan yang babat alas itu. Mungkin nanti kalau Bapak Adis Kadir bisa duduk lebih tinggi di atas nanti. Nah, kami mohon untuk bunda-bunda yang babat alas ini diperhatikan. Karena apa? Beliau-beliau dulu itu terjun tanpa mengharapkan rupiah. Walaupun sekarang ini kita dapat rupiah dan bayarnya dengan uang yen ya. Yen datang, yen gak lali, yen mudun. Nah, seperti itu. Akhirnya banyak anak-anak muda yang dia merasa aku lebih pintar dari orang-orang tua yang babat alas itu, mereka akhirnya masuk. Sekali mereka masuk, mereka sudah menikmati fasilitas. Sedangkan bunda-bunda PAUD yang dengan legowonya kemarin itu, dengan niatnya yang suci itu, untuk transport aja, transport bunda ini 1 bulan kita dapat 100. Kita dapatnya tribulan sekali. Untuk bunda yang ijazahnya masih SD, SMP, itu kita tidak bisa mendaftarkan. Dan ada bunda yang babat alas tadi itu dia sudah punya ijazah SMA. Tapi kan ada suatu hal, ijazahnya hilang, ijazahnya ketelisut dan lain sebagainya. Akhirnya mereka juga tidak bisa mendapatkan haknya. Baik. Mungkin itu nanti yang bisa diperhatikan di sana. Bunda. Terima kasih. Sama-sama Bunda, kita tahan dulu. Mungkin Mas Adis, kalau kita bicara sebenarnya permasalahan PAUD ini dari dulu selalu permasalahan pendanaan. Bagaimana alokasi dana untuk keberlangsungan PAUD yang ada hingga saat ini. Tidak hanya dari sarana dan juga prasarana, tapi juga untuk mereka-mereka, para pendidik ini. Bagaimana Mas Adis melihat ini? Jadi kalau saya melihat memang untuk anggaran ke PAUD ini, ya tadi betul itu dengan uang yen itu Bunda tadi bilang yen ono yen ono yen ora ono. Ya, jadi kalau setahu saya memang yang dimasukkan di dalam APBD itu 100.000
dan kemarin kalau tidak salah Bu Wali menaikkan untuk 2014 ini sekitar 150 kalau tidak salah itu 150.000. Tetapi ya 150.000 per 3 bulan dengan kondisi yang harus mengajar setiap hari itu sangat tidak ada apa-apanya itu kan. Nah inilah yang jadi PR pemerintah sebenarnya, pemerintah kota khususnya. Kita tidak usah bicara dulu mulu-mulu. Nanti kalau di atas kita rubah aja undang-undang sidiknasnya kan begitu. Tetapi untuk yang di daerah ini kan pendidikan 20% dari 5,5 triliun sekarang APBD kita yang barusan didok ini. Mestinya bisa untuk lebih memperhatikan kesejahteraan bunda-bunda PAUD yang ada. Memang tadi disampaikan kendalanya bunda-bunda ini pendidikannya mengajar di informal 2 sampai 4 tahun setara dengan playgroup, tetapi tugasnya mereka ini kan sangat mulia sekali lagi karena awalnya anak-anak dididik itu pada usia ini dan mengetahui itu pada usia ini. Itu yang pertama. Jadi harus diperhatikan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, tadi yang jadi masalah kedua adalah mereka yang babat alas. Nah, babat alas ini harus dicarikan juga posisi karena memang betul ini kan mulai 2004, 2006. Sekarang ini 2013 tinggal enaknya saja. Yang datang mereka datang sudah ini dilema memang. Satu sisi ini kan uber-uberan sama waktu. Kalau kita kepingin langsung anak itu diajari oleh yang katanya sudah dalam kata sudah standarnya sudah S1 atau SMA, memang harus cepat seperti itu, tidak menunggu lagi kata. Cuman harus juga dipikirkan mereka yang babat alas ini diposisikan di mana gitu kan. Jangan tiba-tiba ini masuk itu disingkirkan gitu ya. Itu kan karena tadi saya sampaikan itu kan ada kalau di situ ada kalau di administrasi juga serba salah gitu kan. Nah, makanya strukturnya PAUD ini juga nanti harus diperhatikan mengakomodir ibu-ibu yang babat alas tadi, bunda-bunda yang babat alas. Jadi struktur itu harus diperhatikan. Baik, Mas Adi, saya ingin ngobrol sebenarnya dengan Bunda yang mungkin Bunda yang atas sendiri pakai jilbab hijau. Bunda, mikrofonnya Bunda. Bunda sudah sejak tahun berapa bergabung di PAUD? Ya, terima kasih. Saya bergabung di PAUD sejak tahun 2006. Nyun sewu Bunda, namanya dengan? Nama saya Bunda Pratiwi. Bunda Pratiwi. Dari Kecamatan Sawahan. Ya. Tepatnya PPT Sejahtera di Kelurahan Pakis. Sejak tahun? 2006. 2006, seperti itu ya. Di tahun 2006 Bunda dengan berapa pengajar waktu itu Bunda? Waktu itu dengan 5 Mbak, 5 pengajar. 5 pengajar, ya. Semuanya masih ada hingga sekarang? Mereka sekarang sudah berganti Mbak karena alasan keluarga. Semuanya sudah, Bunda saja yang masih? Iya, yang dari 2006 sampai sekarang saya. Berarti Bunda bisa dibilang babat alas juga ya Bunda ya? Hingga saat ini perubahan apa Bunda yang Bunda rasakan? Ya alhamdulillah, sejak pertama kali kami bermain dengan anak-anak, itu yang kami rasakan sampai sekarang ini adalah nikmat sekali Mbak. Jadi kami mengolah anak-anak itu dahsyat sekali. Ternyata kami dengan anak-anak itu bisa belajar, bisa menjadi teman, bisa menjadi pembelajaran. Dan yang kami tekankan sekarang di PPT kami mengimplementasikan pendidikan karakter untuk anak usia dini. Bunda, jadi yang kami rasakan sampai sekarang ini ya keberhasilan kami dengan bunda-bunda, tentu saja dengan kompak dan semangat, akhirnya kami bisa mengelola dengan ramah, kasih sayang dan santun sampai sekarang. Iya Bunda, maksudnya adalah hingga saat ini sebenarnya ada berapa Bunda PAUD yang ada di Kecamatan Sawahan ini sampai sekarang? Di Kecamatan Sawahan ada 300, 300. Yang ada di PAUD Ibu sendiri, Bunda sendiri? 6 begitu ya. 6 berarti bisa dikatakan kan tadi Bunda masih babat alas begitu ya. Sebenarnya apakah ada perbedaan sebenarnya antara Bunda yang babat alas ini dengan mereka-mereka yang setelah Bunda? Iya, Mbak, beda sekali Mbak. Mbak. Perbedaannya apa Bunda? Perbedaannya mereka itu datang sudah ya seperti tadi yang disampaikan ya,
mereka datang sudah sudah enak ya, sudah tertata rapi, APE sudah banyak, kemudian administrasi sudah tersusun, kemudian dari masyarakat juga sudah menerima, jadi mereka sudah enak. Lain dengan waktu saya babat alas itu, saya perlu sosialisasi dari mulai tingkat Dasawisma sampai ke RT RW sampai ke kelurahan. Untuk memperkenalkan PAUD ini ya, Bunda. Jadi kami memang menjaring kerjasama dengan masyarakat, Mbak. Jadi itu yang bisa kami lakukan. Jadi kami menjaring kepercayaan mereka untuk kami bisa mengolah. Bunda, lokasinya ini di rumah atau di mana? Kami di Balai RW, Mbak. Di Balai RW ya. Oke. Ada berapa anak-anak, Bunda? Di PPT saya ada 68. 68. 68 setiap harinya dibagi menjadi berapa kelompok? Kami memberikan layanan pendidikan setiap hari, Mbak. Jadi idealnya itu 3 kali 1 minggu, tapi kami laksanakan untuk kelompok yang 3-4 tahun itu hari Senin, Rabu, dan Kamis. Kemudian kelompok satunya Selasa, Rabu, dan Jumat. Kemudian hari Sabtunya di PPT kami sudah ada juga Taman Posyandu, Mbak. Oke, ya. Bunda Pratiwi sendiri nih, saya panggil Bunda Tiwi aja ya. Bunda Tiwi ini pendidikannya dulu apa ya, Bunda? Ya, terakhir dari Taman Siswa dulu, Mbak. SD. Dari Taman Siswa. Sekolah dasar berarti. Loh. Mas Mugi ini jadi pendidikannya cuma SD. Wah, Mas Mugi pelanggaran. Sekolah lagi. Jadi dengan adanya SK tadi yang diharuskan SMA seperti itu, Bunda masih dengan statusnya ya? Tetap ya begitu ya? Ya. Bunda, sarana prasarana apa sebenarnya yang ada atau mungkin kurang di PAUD Bunda? Kami rasa kalau di PPT kami sudah cukup, Mbak. Dananya dari mana, Bunda? Dari masyarakat. Yang pertama kali kami menjaring kepercayaan dari masyarakat ketika kami mendirikan dulu, itu alhamdulillah dari warga RW kami semua tuh menyambut baik dan mendukung sepenuhnya, Mbak. Kemudian dari BOP dan dana hibah dari Dewan. Yes, Mas. Baik, setiap bulannya Bunda Tiwi mendapatkan berapa rupiah? Dari PPT kami, Iya. Mbak. Ya, alhamdulillah kami bisa mengolah keuangan di samping kami dari SPP-nya anak didik, itu juga kami ada prakoperasi, Mbak, di sana. Jadi kami bisa memberikan seger-seger pada bunda-bunda kami. Seger itu berapa, Bunda? 200.000 setiap bulannya. SPP-nya berapa? SPP-nya berapa, Bunda? Yang ditarik. 25, Mbak. 25 per bulannya. Enggak keberatan itu? Tidak, Pak. Oh. Jadi setiap awal tahun. Oh, berarti termasuk yang agak menengah ya? Oh. Oke. Abot. Oh, gitu. Jadi ada pembagian kelasnya seperti itu ya. Kira-kira dengan SPP sebesar itu fasilitas apa saja, Bunda, yang didapatkan di PAUD? 25.000 itu makan bersama setiap bulan, kemudian alat-alat belajar seperti krayon, pensil itu dari kami. Jadi untuk alat-alat belajar semua ditanggung begitu ya, ada makan bersama juga seperti itu. Sebenarnya kalau melihat situasi dan kondisi PAUD hingga saat ini, apa sih keinginan dari Bunda Pratiwi? Keinginan saya dari bunda-bunda PAUD itu yang sekarang sudah merasa enak ya, tinggal enaknya. Maksud saya tidak ikut babat alas dulu. Saya menghimbau bagi mereka bunda-bunda PAUD itu jangan gini loh, Mbak, maksud saya awalnya tuh di PAUD ya, setelah mereka pinter itu pindah tempat atau begini gitu. Yang saya maksud, saya harapkan tuh bunda-bunda PAUD ya setia begitu, Bunda ya. Begitu loh, Mbak. Jadi tidak hanya sama suami saja setianya. Sebagai pengelola itu kadang-kadang juga pusing, Mbak, dihadapkan dengan bunda-bunda itu sendiri. Pergantian bunda yang selalu. Nah, kalau bundanya tiba-tiba berganti gitu, apa yang dilakukan Bunda Pratiwi? Ya, Mohon maaf, Bunda Pratiwi di PAUD ini tadi Bunda Pratiwi menjabat sebagai apa? Pengelola begitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang hilang, terus tiba-tiba seperti apa, Bunda? Untuk mencukupi yang bunda-bunda yang tiba-tiba hilang ini. Ya, kami selalu menjaring kerjasama dengan masyarakat. Jadi tidak ada tidak sulit bagi kami untuk mencari seorang bunda misalnya yang keluar, ada yang
Bunda, terakhir kalau misalnya melihat tadi rekan-rekan Bunda juga ada yang keluar masuk, apa sih yang membuat Bunda Pratiwi bisa bertahan dari 2006? Ya, kami selalu bertakwa pada Allah itu aja Pak, Mbak. Jadi apapun yang kami lakukan itu memang ikhlas ya. Jadi pasti pertolongan itu ada dari Allah. Baik. Kita masih akan ngobrol dengan pengalaman dari bunda-bunda PAUD ini dan juga bagaimana sebenarnya uji patut eksistensi PAUD khususnya di beberapa PAUD yang ada di Surabaya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.